Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Zaimi Syareza. Aku dari kelas D2 dengan NIM 1241727. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian tahrij syadis. Jadi langsung saja, tahrij syadis adalah jadi tahrij syadis itu adalah mengeluarkan, secara bahasa tahrij syadis adalah mengeluarkan atau menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Terus untuk pendapat para ulama, ada yang mengatakan bahwa tahrij syadis itu adalah sebuah penyebutan sumber hadis dalam kitab-kitab hadis asli beserta jalur-jalur periwayatan dan derajat kekuatannya. Terus juga dari para ulama yang lain juga sempat berkata bahwa tahrij syadis itu adalah penunjukan tempat hadis dalam berbagai sumber aslinya. Dan juga yang ketiga nih, tadi kan udah pengertian, terus perbedaan pendapat dari para ulama. Terus yang ketiga adalah perbedaan tahrij syadis dengan ilmu hadis lain. Jadi tahrij syadis itu berbeda dengan cabang ilmu hadis seperti mursalah hadis dan juga jarh wa ta'dil. Nah, terus mustalah hadis itu lebih fokus pada istilah dan kaidah-kaidah umum dalam studi hadis. Sedangkan jarh wa ta'dil mengkaji kredibilitas para perawi hadis secara mendalam. Adapun tahrij syadis itu mereka lebih bersifat praktis, yaitu usaha nyata untuk menemukan hadis dalam sumber-sumbernya, membandingkan jalur periwayatannya, dan juga menentukan status berdasarkan kaidah ilmu hadis yang berlaku. Terus ke poin selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang manfaat tahrij syadis. Nah, manfaat tahrij syadis ini sangat penting dalam ilmu hadis, khususnya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, yang pertama ini fungsi pertama atau manfaat pertama yaitu untuk menunjukkan sumber asli hadis. Nah, gimana kita kan pasti seorang manusia ataupun umat Islam itu pasti udah pengen punya sumber hadis yang bisa dibilang nggak jelas hukumnya, karena kalau misalnya hukumnya nggak jelas, maka apa yang kita lakukan pasti juga nggak jelas. Karena tahrij hadis ini, karena hadis kan bisa dibilang sebagai sumber hukum seperti undang-undang dasar, Pancasila, istilahnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi fungsi tahrij hadis ini untuk menunjukkan sumber asli hadis gitu. Kita harus ngebuktiin, kita harus mengusut gimana apakah tahrij hadis ini itu sahih atau enggak seperti itu. Terus yang kedua nih teman-teman, untuk menelusuri jalur periwayatan sanad. Nah, fungsi selanjutnya adalah dari tahrij untuk menelusuri sanad atau jalur periwayatan dari sebuah hadis. Nah, sanad ini adalah rantai perawi. Kalian tahu nggak sih apa itu perawi? Jadi perawi ini itu adalah orang yang emang udah fokusnya itu emang untuk mengkaji hadis-hadis gitu. Kalau misalnya syarat-syarat perawi ini tuh harus jujur dan bisa dibilang jujur ya, salah satunya jujur gitu. Nah, terus kalau misalnya kita tahu nih para perawinya ini emang terbukti jujur dan lain-lainnya dan bisa dipercaya, maka hadis yang mungkin disampaikan itu mungkin terbilang benar ataupun sahih. Jadi misalnya kalau kita ketemu hadis nih, terus kita nggak tahu perawinya siapa, nah itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau misalnya kita ketemu hadis dan perawinya itu kita tahu bahwa orang itu emang terpercaya, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan apakah hadis itu sahih atau tidak, seperti itu. Terus yang ketiga, menilai derajat hadis. Jadi derajat hadis itu ada yang lemah, ada yang baik, terpercaya, dan palsu. Untuk hadis yang sahih itu disebut terpercaya, untuk yang hasan itu baik, dan dhaif itu lemah, dan maudhu itu palsu. Jadi kita harus membedain mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, dan mana juga hadis yang maudhu, seperti itu.
Terus juga yang keempat nih teman-teman, membandingkan hadis sahih dan palsu. Seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman, kita sebagai umat Islam pasti nggak pengen nih punya pedoman hukum yang mungkin nggak jelas gitu. Karena kalau misalnya hukumnya nggak jelas, maka mungkin kita sebagai orang yang menjalani hukum tersebut bisa dibilang nggak jelas juga nih arahnya kemana. Jadi penting banget kita untuk memilah-milih hadis yang sahih seperti itu. Jadi sangat penting untuk memilih hadis. Terus yang kelima nih, untuk memperkuat penelitian ilmiah dalam bidang hadis. Jadi dalam penelitian hadis nih teman-teman, kita penting banget untuk melakukan yang namanya tahris hadis, bagaimana kita tuh harus melakukan yang namanya observasi lebih lanjut dan juga memastikan bahwa kita tuh bisa dibilang menelusuri lebih lanjut gitu. Kita mencari sumber-sumber terpercayanya. Jadi kalau misalnya kita ketemu hadis, ya kita dalami, kita cari siapa sih yang membuat hadis tersebut, terus apa sih isi dalam hadis tersebut, seperti itu. Dan itu sangat digunakan dalam metode penelitian khususnya di bidang hadis. Terus yang keenam, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam seperti itu. Kalau misalnya kita ketemu hadis yang mungkin gak sesuai dengan ajaran Islam, maka itu kan manfaatnya kita bisa dibilang lebih jauh kepada dengan Islam. Sedangkan kalau kita ketemu hadis yang sahih, maka kita akan tetap berada di jalur Islam dan juga tetap berada di ajaran Rasulullah SAW gitu. Terus kegunaan tahrir hadis dalam ilmu hadis, yang pertama itu untuk menjaga keaslian hadis. Terus yang kedua, untuk mendukung penelitian ilmiah dalam bidang keislaman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu bahwa proses tahrir hadis itu sangat penting dan sangat digunakan dalam bidang keislaman dan bidang penelitian. Terus yang ketiga, untuk membedakan hadis sahih dan palsu yang beredar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebagai umat Islam pastinya nggak pengen kan punya sumber hukum yang nggak jelas fakta dan sumbernya. Jadi kita sebisa mungkin harus cross check lebih lanjut dari sumber-sumbernya seperti itu. Kalau misalnya hadisnya itu sahih, maka kita sebagai umat Islam pastinya akan tetap berada di ajaran yang benar. Kalau misalnya hadisnya itu nggak benar, maka kita akan lebih jauh dari ajaran Islam seperti itu. Terus yang keempat nih, metode tahrir hadis. Yang pertama itu metodenya melalui awal lafaz hadis, terus yang kedua melalui nama perawi, terus yang ketiga melalui topik atau tema, terus yang keempat melalui sumber atau kitab pastinya seperti itu. Terus untuk kesimpulannya nih teman-teman, tahrir hadis itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam studi hadis karena berfungsi untuk memverifikasi keaslian dan kualitas satu hadis. Jadi kalau misalnya seperti yang sudah saya bilang tadi, kita yang namanya kalau misalnya kita ketemu hadis, kita tuh harus memverifikasi apakah hadis itu benar-benar sahih ataupun enggak gitu ya teman-teman. Karena kita sebagai umat Islam pastinya nggak pengen punya sumber hukum yang nggak jelas hukumnya seperti itu. Karena kalau misalnya hukumnya itu nggak jelas, otomatis kita makin jauh sama Islam. Kalau misalnya hadisnya itu sahih, maka kita justru akan semakin dekat dengan ajaran Islam seperti itu. Mungkin itu aja dari aku teman-teman. Maaf kalau misalnya penyampaian aku kurang kalian mengerti dan juga mungkin aku cukup berlibat dalam menyampaikannya. Jadi aku harap semoga kalian bisa paham dengan apa yang aku sampaikan, walaupun mungkin ya cukup susah dipahami karena ini emang materi yang cukup susah, tapi aku udah nyampein dengan bahasa aku, dengan cara aku. Jadi aku harap kalian semua bisa paham. Mungkin itu aja dari aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.